Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allahu jalla jalaluhu menurunkan Al-Quran di tengah-tengah kita, bukan hanya sebagai sebuah kitab suci yang kita baca tanpa memahami apa yang kita baca, tetapi Allah menginginkan dari kitab tersebut kita memahami apa yang Dia mau subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana yang kita rasakan bersama, kitab tersebut dari kecil kita baca, dari kecil kita sudah mempelajarinya, dan kita tidak mengerti kecuali ilmu tajwid atau cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sedikit sekali sebagian kita yang meningkatkan, yang mau meningkatkan kualitasnya di dalam Al-Quran, itu berpindah kepada memahami apa yang Allah mau dari apa yang kita baca. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran yang kita baca supaya kita tidak faham apa yang kita baca. Allahu Jalla Jalaluhu di dalam kitab suci tersebut menceritakan banyak kisah, dan di antara kisah yang ma'ruf di tengah-tengah kita, yang kita semua pernah mendengar kisah ini, yaitu kisah penolakan iblis untuk sujud kepada Adam. Saat Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan kepada iblis dan malaikat, maka malaikat dengan penuh kerendahan, dengan penuh ketawaduan,
tidak berpikir lama, tetapi spontanitas malaikat langsung sujud kepada Allah, kepada manusia atau kepada Adam. Sementara iblis tidak mau menuruti apa yang Allah perintahkan. Allah bertanya kepadanya, dan bertanyanya Allah bukan karena Allah tidak tahu, tapi sebagai alasan kenapa Allah menghukum iblis. Apa kata Rabbuna Jalla Dzikruhu? Ma mana'aka alla tasjuda il amartuk. Apa yang menghalangi antum? Apa yang menghalangi Anda untuk tidak menjalankan apa yang saya perintahkan, yaitu sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban daripada iblis? Qala, iblis menjawab pertanyaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan saya dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau ciptakan dia, Adam, dari tanah. Seolah-olah dia lebih pintar dari penciptanya, padahal kecerdasannya, padahal akalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang kita ambil, atau apa di antara pelajaran yang mau kita bahas pada kesempatan Jumat yang singkat ini? Sedikitnya ada 2 pelajaran. Pelajaran yang pertama yang perlu kita garis bawahi dalam hidup kita, semoga jadi motivasi kita untuk lebih baik ke depannya, yaitu perbedaan antara tidak mau dan tidak bisa. 2 hal yang jauh berbeda. Iblis bukan tidak bisa sujud atau menuruti apa yang Allah mau. Iblis bisa. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu dan Allah tidak memberikan kemampuan kepada yang diperintahnya. Jamaah, ini pelajaran berharga buat kita semua sebelum bertemu dengan Rabb kita. Iblis tidak menyalahkan Allah dengan takdir. Ya Allah, saya tidak nyembah Adam, maaf, saya tidak sujud kepada Adam karena takdirmu. Tapi iblis menyadari ini adalah pilihannya. Ini pilihan iblis untuk tidak menuruti apa maunya Allah. Oleh karena itu, ini tandih peringatan untuk kita semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang telah diberikan perintah oleh Allah di bumi ini dengan perintah yang sama, yaitu beribadah kepada Allah. Karena Allah menyatakan maksud Dia menghadirkan kita di bumi ini adalah untuk mati-matian menyembah Dia Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama yang kita ambil dari percakapan, dari dialog, dan dari apa yang terjadi dari kisah iblis ketika berdialog dengan pencipta kita adalah iblis terhukum salah karena tidak mau, bukan tidak bisa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tanya sama diri kita masing-masing. Jika kita sampai hari ini masih jauh dari Allah, tidak kenal Allah, tidak beribadah pada Allah kecuali dalam kondisi terdesak, dalam kondisi-kondisi tertentu, padahal kita diperintahkan beribadah pada Allah di setiap kondisi. Maka kita tanya sama diri kita, apakah kita tidak bisa atau kita tidak mau? Jika seseorang tidak mampu, jika seseorang tidak bisa untuk melakukan salah satu jenis di antara perintah Allah Jalla Jalalu atau perintah Nabi Muhammad SAW, yu'fa anhu, maka dia akan dimaafkan karena ketidakmampuannya menjalankan satu ibadah yang ditetapkan oleh Allah. Seperti seseorang yang tidak punya biaya, tidak punya harta, tidak ada yang bisa dijual untuk berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji. Akan tapi jika seseorang memiliki kemampuan, dia bisa, Allah kasih kemampuan, Allah kasih fisik yang sempurna, Allah kasih kekuatan yang bagus, tetapi dia jauh dari Allah. Ingat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, iblis pun tidak selamat, karena iblis terhukumi bukan tidak bisa, tetapi iblis terhukumi tidak mau. Dia yang gak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan. Maka kita tanya sama diri kita, ketika suara yang sangat indah dikumandangkan dalam satu hari 5 kali, yang dikeluarkan oleh para muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pertanyaan buat kita, kita tidak bisa atau tidak mau? Kita tidak bisa atau tidak mau memenuhi panggilan termulia di bumi ini, panggilan Sang Khalik Allahu Jalla Jalaluh. Saat di mana-mana diperintahkan, diserukan untuk melakukan ketaatan, kebaikan, kita tanya sama diri kita, kita tidak bisa atau kita tidak mau? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga khutbah yang singkat ini bisa menginspirasi kita semua. Perbedaan antara tidak bisa dan tidak mau, karena iblis diturunkan oleh Allah dan tidak beralasan dia tidak bisa, tapi karena dia tidak mau. Semoga Allah berikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk menyadari perbedaan antara tidak mau dan tidak bisa, sehingga kita bisa selamat saat berjumpa dengan Allahu Jalla Jalaluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.